Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini 9 Agustus di akhir pekan, nasihat firman Tuhan sebagai renungan bagi kita dengan judul Menjaga Pergaulan. Ayat firman Tuhannya dari 1 Korintus 5 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang-orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama ia." Paulus menyoroti perilaku moral yang tidak baik yang ada di jemaat Korintus. Peringatan ini diberikan oleh Paulus bukan di luar gereja, tetapi kepada jemaat, orang-orang yang ada di dalam gereja, orang-orang yang ada yang menyamakan dirinya sebagai orang percaya, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sampai-sampai Paulus menuliskan 7 jenis dosa dalam ayat ini saja. Satu hal yang luar biasa, dan peringatan ini adalah peringatan keras. Mereka masih ada di gereja, mereka masih bersekutu dengan Tuhan, mereka masih berkomunitas rohani, tetapi mereka melakukan dosa, melakukan kejahatan. Nah, Paulus berkata hati-hati. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di antara kita ada yang seperti itu, hati-hati bergaul dengan mereka. Mungkin itu ada di komunitas kita, di kesan kita, di gereja. Hati-hati bergaul. Bahkan Paulus berkata jangan sekali-sekali makan bersama dengan mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Firman Tuhan berkata ketika kita bergaul dengan mereka, maka pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. 1 Korintus 15 ayat 23 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Iya. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin tumbuh dalam iman, maka bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin bijaksana, bergaullah dengan orang bijaksana. Itu yang dia katakan oleh kitab Amsal. Amsal 13 ayat 20 berkata begini, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal, maka dia akan menjadi malang." Wow. Berarti pergaulan kita menentukan arah hidup kita, menentukan arah iman kita. Oleh karena itu bergaullah dengan orang-orang yang rohani, bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya kita pun menjadi bagian dari orang-orang takut akan Tuhan. Yang bisa membuat kita berbeda dengan perilaku dunia hanyalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya dengan firman." Yang gak ada yang lain. Kekuatan kita ketika kita masuk dalam pergaulan yang buruk gak mampu untuk memisahkan kita dari prinsip-prinsip mereka. Tetapi Injil, firman Tuhan, bisa mengkalibrasi hati kita, bisa menegur hati kita, bisa membuat kita berbeda dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat Paulus tadi, jangan bergaul dengan orang-orang yang masih melakukan hal-hal jahat. Cintai jiwanya, tapi benci dosanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memilih teman bukan siapa yang paling asik, tetapi siapa yang menolongmu tetap berjalan
di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati berteman, hati-hati bergaul, supaya kita ditolong, supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.